Buat rekan-rekan yang berprofesi sebagai seorang pengacara, advokat, atau lawyer, seringkali ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Kenapa sih orang yang sudah jelas-jelas bersalah melakukan dugaan tindak pidana, katakanlah penyalahgunaan narkotika atau narkoba, bahkan terlibat dalam kasus pembunuhan, masih saja dibela oleh seorang pengacara, advokat, atau lawyer? Atau kalau ada seorang pengacara, advokat, atau lawyer terkenal yang seringkali memberikan bantuan hukum kepada orang susah tanpa meminta bayaran kepada orang tersebut, lalu kemudian pengacara, advokat, atau lawyer terkenal tersebut kemudian diminta menjadi seorang pengacara, advokat, atau lawyer yang menurut pemberitaan di media massa sebagai pelaku dugaan tindak pidana, lalu kemudian netizen ramai-ramai memberikan komentar, "Saya kecewa sama abang, seharusnya abang tidak melakukan pembelaan atau memberikan pendampingan hukum kepada orang tersebut." Atau hal yang lebih parahnya lagi, lawyer kan hanya maju tak gentar membela yang bayar. Pada kesempatan ini, saya mau memberikan penjelasan tentang mengapa seorang pengacara, advokat, atau lawyer mau memberikan pembelaan atau pendampingan atau bantuan hukum kepada seseorang yang diduga bersalah melakukan dugaan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, hukum kita menganut azas praduga tidak bersalah atau azas presumption of innocence. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan jelas menyatakan bahwa seseorang wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan dari majelis hakim pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar bersalah, bahwa orang tersebut melakukan dugaan tindak pidana. Bahkan kalau masih ada upaya hukum dari si terpidana seperti banding atau upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, kita tidak boleh ngejudge orang tersebut sebagai pelaku dugaan tindak pidana. Jadi hanya hakimlah yang memeriksa dan mengadili perkara yang berhak untuk memutuskan apakah orang tersebut bersalah melakukan dugaan tindak pidana atau tidak. Kedua, seorang pelaku dugaan tindak pidana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan ditahan oleh pihak kepolisian lalu diproses sampai ke pengadilan sebagai terdakwa, berhak mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh seorang pengacara, advokat, atau lawyer di setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyelidikan atau penyidikan di kepolisian maupun di tingkat penuntutan di kejaksaan dan di persidangan pengadilan berdasarkan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi, seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih siapa yang menjadi pengacara, advokat, atau lawyer yang akan mendampingi dan membela kepentingan hukum dari tersangka atau terdakwa tersebut. Bahkan untuk tersangka atau terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, apalagi pidana mati, karena diduga melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan misalnya, tapi tidak mempunyai kemampuan atau sanggup untuk memilih jasa seorang pengacara, advokat, atau lawyer, maka di sini negara melalui pejabat terkait, katakanlah pihak kepolisian, kejaksaan, bahkan majelis hakim di tingkat pengadilan wajib menawarkan apakah terhadap terdakwa tersebut itu ingin didampingi oleh seorang pengacara, advokat, atau lawyer yang biayanya dibebankan kepada negara. Kecuali di sini terdakwa tersebut itu menolak untuk didampingi atau diberikan bantuan hukum oleh seorang pengacara, advokat, atau lawyer. Ketiga, kalaupun orang tersebut patut diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana, maka kehadiran seorang pengacara, advokat, atau lawyer diharapkan dapat membantu orang tersebut untuk membela hak-haknya atau agar orang tersebut itu dihukum sesuai dengan porsi kesalahan yang dia lakukan. Misalnya, jangan sampai orang tersebut kemudian dihukum sebagai pelaku dugaan tindak pidana atau otak pelaku, sementara orang tersebut hanya dipaksa oleh karena perintah atasan atau pimpinan sehingga dia terpaksa melakukan tindak pidana tersebut. Catatan pentingnya,
walaupun seorang pengacara, advokat atau lawyer kemudian membela kliennya, bukan berarti kasus yang dibelanya tersebut kemudian dihentikan dengan stigma yang diberikan kepada klien yang dibelanya. Misalnya, karena klien yang dibelanya seorang koruptor, maka tidak benar kalau pengacara, advokat atau lawyer tersebut diberikan label koruptor juga. Sama aja kan? Kalau ada dokter yang kemudian menolong atau mengobati seorang koruptor, kita tidak lantas kemudian memberikan label kepada dokter tersebut sebagai dokter koruptor. Hanya saja, memang di sini seorang pengacara, advokat atau lawyer juga bisa menolak untuk memberikan jasa hukum atau memberikan pendampingan atau memberikan pembantuan hukum kepada seorang tersangka atau seorang terdakwa dengan alasan tidak sesuai dengan keahlian atau hati nurani yang dimiliki oleh pengacara, advokat atau lawyer tersebut. Tapi seorang pengacara, advokat atau lawyer tidak boleh menolak untuk memberikan jasa hukum kepada seseorang dengan alasan bahwa pengacara, advokat atau lawyer tersebut itu berbeda kepercayaan, berbeda agama, berbeda suku, berbeda keturunan, berbeda jenis kelamin atau keyakinan politik, dan berbeda kedudukan sosial. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.